Kemulake kepada Tengku Operator Komputer untuk mentamong Pak Meja Dewan Hakim. Baik, kepada seluruh penonton harap untuk bermain dengan sportif. Bedanyo tetap memberikan dukungan, tapi dukungan bedanyo berarti mengakibatkan kepada peserta hanya menjawab soal. Kamu lagi kepada seluruh peserta harap bersiap-siap. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Pada musabaqah al-thaqafiyah grup 1 antar santri Dayah Manhajul Fata yang selanjutnya kami akan mengumumkan peserta yang akan menempati posisi rebu'ah. Yang pertama sekali adalah Tengku Ahmad Manhuri bin Jamaluddin yang beralamat di Desa Lambate. Yang kedua Tengku Syahrizal bin Muhammad Isa yang beralamat di Desa Lamtamor, Aceh Besar. Kemudian yang ketiga kami persilakan Tengku Muhammad Fikri bin Tengku Abu Bakar yang berasal dari Desa Lambu. Kepada seluruh peserta yang telah kami sebutkan namanya, harap untuk naik ke pentas menempati posisi rebu'ah. Dipersilahkan. Bersemangat. Untuk regu B akan diisi oleh Tengku Haikal Saputra bin Tengku Nawawi yang beralamat di Kampung Hang. Yang kedua oleh Tengku Ardabili bin Faisal Ali yang beralamat di Desa Lambatu. Kemudian yang ketiga Tengku Syuhada bin Ilyas yang beralamat di Kampung Hang. Beri semangat untuk regu B. Selanjutnya regu C akan diisi oleh Tengku Harwalis bin Tengku Hamzah yang beralamat di Kampung Hang. Tengku Muhammad Yahsan bin Abdullah Jamil yang beralamat di Kampung Payaro. Kemudian yang ketiga satu-satunya peserta yang berasal dari luar negeri, Tengku Nur Hasim Fahmi bin Nurdin berasal dari kota Kedah, Malaysia. Kami persilakan. Kepada seluruh peserta, sebelum bedanyo bertanding nanti ngedegon bele teknik hanya alat tulis pulpen nanti dicoba kadang pengen mulai regu A bel regu B coba regu C didegon bel mi regu A
sesi ta'aruf peserta. Terlebih dahulu kamu maklumi kepada seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada para peserta tentang ketentuan atau aturan perlombaan as-tsaqafiyah. Jadi musabaqah as-tsaqafiyah ataupun cerdas cermat dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu babak penyisihan, kemudian yang kedua babak final. Pada babak penyisihan, peserta dibagi dalam 3 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 regu. Kemudian peserta tiap-tiap grup ditentukan melalui undian. 4 regu yang nilainya tertinggi berhak untuk maju ke babak final pada malam Selasa nantinya. Kemudian perlombaan ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemerataan atau lemparan, yang kedua sesi rebutan. Pada sesi pemerataan, setiap peserta atau setiap regu akan diuji dengan 10 soal yang berupa 1. Yang pertama soal fiqh yaitu 2 soal, tauhid 2 soal, nahwu 1 soal, sharaf 1 soal, tarikh 1 soal, tasawuf 1 soal, tajwid 1 soal, yang terakhir faraid, dalam hal ini praktek kasus, juga 1 soal. Kemudian sesi rebutan diuji dengan 16 soal. Masing-masing pelajaran akan diberikan 2 soal pada sesi rebutan. Kemudian pada sesi rebutan, peserta yang ingin menjawab mesti menekan bel. Regu yang menekan bel lebih dahulu adalah yang berhak untuk menjawab. Apabila jawabannya tepat 100%, maka diberikan nilai 100. Sedangkan bila tidak menjawab ataupun jawabannya salah ataupun tidak mencapai kebenarannya 100%, maka nilainya akan dikurangi 100 pada babak rebutan. Kemudian pada sesi pemerataan atau lemparan, setiap regu diberikan waktu 20 detik untuk berpikir terhitung mulai selesai pembacaan soal dari Dewan Hakim. Sedangkan pada sesi rebutan, termasuk rebutan dari soal regu yang lain, waktu untuk berpikir hanya 5 detik setelah dipersilahkan untuk menjawab. Kemudian khusus soal faraid atau praktek kasus, kepada setiap regu diberikan waktu 2 menit untuk berebut dan 10 detik untuk menjawab setelah dipersilahkan. Jadi khusus soal faraid beile menjawab sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim. Kemudian khusus soal yang menanyakan ayat, hadis ataupun ta'rif, untuk mendapatkan nilai mesti benar 100%. Apabila persentase jawabannya kurang dari 100%, maka tidak akan diberikan nilai. Kemudian soal yang mengharuskan jawaban secara tertib, maka tidak akan diberikan nilai bila jawabannya tidak tertib, walau hanya sebahagiannya saja yang menyalahi tertib. Khusus soal yang ditentukan jumlah jawabannya, maka jawabannya tidak boleh lebih dari jumlah yang ditentukan. Apabila lebih, maka dikurangi nilai menurut persentase jawaban yang ditambahkan. Demikian
harap untuk memaklum kepada peserta yang aturan yang kali bertanya sepakati Pak Wate milik peserta ulangan. Baik, langsung bertanya tamu dalam sesi ta'aruf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuki pada acara musabaqah As-Saqafiyah. Pertama sekali saya persilahkan untuk Rebu A untuk memperkenalkan dirinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rebu A ingin memperkenalkan diri. Nama ulang tuan Syahrizal. Nama Tunku yang nadah Ngelon Tunku Ahmad Tamanuri. Sedangkan Tunku yang nadah Ngelon Tunku Muhammad Yusuf. Adapun moto kami pada malam berbahagia ini, keinginanmu bisa tercapai dengan berusaha dan berdoa, walau terkadang dengan 1000 kegagalan, tapi ada satu keberhasilan. Inilah moto kami pada bulan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh moto yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Rebu A. Selanjutnya kami persilahkan Rebu B untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Tengku Haikal Saputra, yang belah Nanlun Tengku Syuhada, dan yang belah Wilun Tengku Ardabi. Moto kamu pada malamnya adalah Fakun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kamu laki-laki yang kakinya berpijak di tanah, tapi angan-angannya sampai ke langit yang menjulang tinggi. Boleh tepuk tangan untuk Rebu B. Untuk Rebu C, kami persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tuan Harwalis. Adapun nama Tengku belah Tuan yaitu Tengku Muhammad Ihsan. Adapun Tengku yang belah Tuan yaitu Tengku Nur Hasil Fahmi. Adapun moto pada kamu pada malam yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, fa inna kulla 'asirin 'indaka yasir. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim siap? Peserta siap? Oke. Kami persilahkan Dewan Hakim yang membacakan soal untuk Rebu A. Soal yang pertama untuk Rebu A. Dari 6 perkara yang mewajibkan mandi, ada yang istirak pada laki-laki dan perempuan, ada pula yang tertentu pada perempuan saja. Manakah 3 perkara yang mewajibkan mandi yang istirak pada keduanya? Langsung menjawab. Soal hanya ulang menyo apabila soal mudah dipahami. Ulang dulu. Dari 6 perkara yang mewajibkan mandi, ada yang istirak pada laki-laki dan perempuan, ada pula yang tertentu pada perempuan saja. Manakah 3 perkara
yang mewajibkan mandi yang istirak pada keduanya? Yang wajib mano yang syarikat pertama bertemu dua kita, kemudian yang kedua insal mani, kemudian meninggal. Terima sekali, 100 untuk berdua. Soal yang kedua, bagaimanakah ta'rif ataupun definisi daripada al-'ariyah menurut syarak? Ino ben baca soal dia dah pula. Soal 3 ni. Ben baca le. Orang ben baca soal dia pula 3 orang tu. Ulang betul. Bagaimanakah ta'rif ataupun definisi daripada al-'ariyah menurut syarak? Al-'ariyah syar'an mustawd. Rabu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi wa qat'u at-tasarrufi fihi ay yusrafa fi hadin khairin taqarruban ila Allah Ta'ala. Peserta jawabannya sudah dikunci Bekin jauh. Sebentar Dewan Hakim tengok gemufakat. Baik. Dengan berat hati Dewan Hakim harus memberikan min 25 untuk Razubi. Kamu memaklum dulu kepada peserta, soal hanya berulang 2 go. Jadi punya soal-soal yang pandai yang harap untuk diterima pergi. Bila ada soal yang agak panjang baju, jadi contoh soal faraid kadang yang punya boleh itu dah ulang 2 go. Tapi punya soal yang mudah dicerna yang hanya diulang di 2 kali. Harap untuk fokus lagi. Bisa dimengerti yang betul. Pembaca soal dilanjutkan. Salah satu sifat ma'ani yang wajib pada zat Allah Ta'ala adalah ilmu. Coba saudara terangkan bagaimanakah ta'rif sifat ilmu? Sifatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala mawjudatun yakashifu bihal ma'lumu inkishafan ala wajhihi ihaqati min ghairi sabqi khafa'il. 100 Soal yang keempat. Salah satu rukun iman adalah wajib percaya dengan qada dan qadar. Sebutkanlah satu bait matan jauharah yang menyatakan hal demikian. Wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Iya, tepat sekali 100 untuk Rabu'ah. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima. Ajamiyah merupakan salah satu daripada 9 ilat far'iyah yang tegak sarafnya dengan adanya 2 ketentuan. Tolong anda sebutkan 2 ketentuan tersebut. Seni lebih dari huruf
dan istilahnya alam pada jamiah. Iya, tepat. 100 untuk kedua. Soal yang keempat. Soal yang keenam. Sebutkanlah 3 wazan fi'il thulathi mazid yang ditambahkan 1 huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala. 100 untuk kedua. Lanjut. Soal yang ketujuh. Bagaimanakah ta'rif daripada al-adl? التوسط في الأمور والسير فيها على وفق الشريعة. Iya, lagi 100 untuk kedua. Soal fisika. Lanjut. Soal yang ke-8. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dari kalangan Ansar melakukan musyawarah pada satu kubah yang terletak di Thaqifah daripada Bani Sa'adah untuk melantik seorang khalifah dari kalangan mereka. Siapakah nama sahabat yang hendak dijadikan khalifah tersebut? Sa'ad bin Ubadah. Iya, tepat sekali. Regu mendapatkan nilai 100. Soal yang keempat. Soal yang ke-9. Huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf mad lazim harfi musba' ada 8. Tolong Anda sebutkan ke-8 huruf tersebut. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Iya, betul untuk kedua. Soal yang keempat. Soal yang ke-10, soal faraid. Seorang laki-laki meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkan mencapai 120 juta rupiah. 120 juta rupiah. Adapun ahli waris yang masih hidup yaitu istri, ibu, dan ayah. Pertanyaannya, berapakah harta yang menjadi bahagian ayah? Soal kami ulang. Seorang laki-laki meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkan mencapai 120 juta rupiah. Adapun ahli waris yang masih hidup yaitu istri, ibu, dan ayah. Pertanyaannya, berapakah harta yang menjadi bahagian ayah?
dipersilahkan untuk menjawab. Bisa diperjelas? 60. Mohon maaf, Regu A mendapatkan nilai 100. Iya, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan soal pemerataan untuk Regu B dan Regu C, mari sama-sama kita melihat ke layar monitor perolehan nilai untuk sementara waktu. Regu A untuk sementara mendapatkan nilai 900. Regu B untuk sementara masih bermudang 25, dan Regu C untuk sementara hanya mempunyai 1 nilai. Kami tetap semangat karena Gino jatah untuk Regu B. Dewan Hakim harap untuk bersiap-siap. Boleh. Wade faraid be ileng be baca le. Wade tu faraid. Wade tu faraid nepiu le tak dan tu. Order. Order nak nanti wade habis atas nombor gol. Nepiu tak. Penyang order. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilakan. Soal yang pertama untuk Regu B. Rukun sembahyang terbagi kepada 3 macam, yaitu qalbi, qauli, dan fi'li. Tolong sebutkan satu persatu rukun qauli secara tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, takbiratul ihram. Kemudian membaca Fatihah. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian selawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Dewan Hakim memutuskan Regu B memperoleh nilai 80. Karena soal yang bertanya sebutkan 5 rukun qauli satu persatu. Tolong sebutkan satu persatu rukun qauli secara tertib. Di peserta Nabi beliau terbodoh. Jadi untuk peserta harap mendengar begini kadumboh yang bertanya dengan jawab hanya ada yang tertib dari Gunung Begah untuk diterima begini. Sum nilai ke mana?
Baik. Soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Bagaimanakah definisi qirat menurut syara'? Bismillahirrahmanirrahim. Daf'ul maliki malan lil 'amili liya'mala fihi war-ribhu bainahuma. Seratus untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga. Bersifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk seperti berjalan, duduk ataupun memiliki satu anggota tubuh layaknya tubuh makhluk adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Apakah sifat yang wajib pada Allah yang berlawanan dengan pernyataan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mukhalafatu lil khawarij. Iya, tepat sekali. Regu B memperoleh nilai 100. Beri semangat untuk regu B. Baik, lanjutkan untuk soal yang keempat. Soal yang keempat. Tolong Anda sebutkan satu bait matan jauhara yang menjelaskan bahawa sifat sama' dan basar ta'alluqnya kepada tiap-tiap yang maujud. وكل موجود آنق للسمع به كاد البصر إدراكه إن قيل به. Iya, tepat sekali. Regu B mendapatkan lagi 100. Lanjutkan. Soal yang kelima. Sebahagian daripada huruf yang serupa dengan fi'il adalah anna. Dan huruf anna tersebut apabila ditakhfifkan masih beramal dengan adanya dua syarat. Apa sajakah kedua syarat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, isim dhamir sya'an yang dibuang. Yang kedua, khabari mesti jumlah. 100 untuk regu B. Kami persilakan membaca soal. Soal yang keenam. Fi'al sulasi madhi ada yang diziadahkan satu huruf, ada yang dua huruf, dan ada pula yang tiga huruf. Tolong Anda sebutkan 5 wazan fi'al sulasi madhi yang diziadahkan dua huruf. Tafa'alala dan if'alalla. Regu C dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kemudian ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Yang kedua tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Baik. Dewan Hakim memutuskan regu C memperoleh nilai 40. Beri semangat untuk regu C dan regu A dan B. Soal yang kedua. Soal yang ketujuh. Bagaimanakah
ta'rif daripada sifat as-sakha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badalul mali min ghairi mas'alatin wala istihqaq. Ira 100 untuk regu B. Soal belum dilempar. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melantik seorang pemuda sebagai panglima pasukan muslimin. Di mana pemuda tersebut masih berumur 16 tahun. Siapakah namanya? Ali. Bisa diperjelas? Ali bin Abi Thalib. Regu C dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid bin Usama. Ya, jawaban diuji. Dan regu C dikurangi 25. Kon dikurangi karena salah disebut. Kon Zaid bin Usama tapi Usama bin Zaid. Kau balik awal disebut ya mana? Baik. Pembaca soal kami persilakan. Soal yang ke-9. Huruf asy-syamsiyyah semuanya berjumlah 14 huruf. Tolong saudara sebutkan 8 saja dari 14 huruf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah, ba, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Ya, regu C dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, dal, ra, za, sin, shin. Dewan Hakim memutuskan regu C mendapatkan nilai 50. Soal dilanjutkan. Tadi datang le pulpen, baca. Pembaca soal, persilakan. Soal yang ke-10. Soal faraid. Seorang pengusaha keladi jambol meninggal dunia. Beliau meninggalkan sejumlah properti yang seandainya dirupiahkan mencapai 480 juta rupiah.
480 juta rupiah. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan: seorang istri, ibu, ayah, seorang anak perempuan, dan 6 anak laki-laki. Berapa rupiahkah yang menjadi jatah anak perempuan? Soal kami ulang. Seorang pengusaha keladi Jambol meninggal dunia. Beliau meninggalkan sejumlah properti yang seandainya dirupiahkan mencapai 480 juta rupiah. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan: seorang istri, ibu, ayah, seorang anak perempuan, dan 6 anak laki-laki. Berapa rupiahkah yang menjadi jatah anak perempuan? Terbuka, tafadhal. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. 20 benda. Iya, tepat sekali. Regusi menambah nilainya 50. Mencoba utek ini mana Pak? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah dengan soal untuk regusi. Kembali kita melihat ke monitor perolehan nilai untuk sementara waktu. Regu A berjumlah 900, regu B 555, triple 5. Kemudian regu C untuk saat ini memperoleh nilai 115. Untuk selanjutnya regu C mohon bersiap-siap karena katuh jatah untuk pembacaan soal kepada regu C. Dewan Hakim dipersilahkan. Soal yang pertama untuk regusi. Syarat-syarat sembahyang. Sebelum memasuki dalam sembahyang ada 5 perkara. Sebutkanlah 5 perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama suci anggota daripada hadas dan najis. Yang kedua takut pakai
menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang kedua, tak tepuk tanah di atas tempat yang suci. Yang kedua, tak tepuk di taman wadah. Yang kelima, menghadap kiblat. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Soal yang kedua, bagaimanakah ta'rif waqaf? Syarak dua lawak. Syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Habsu malin mu'ayyanin qabilin lin-naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi wa qat'u at-tasarrufi fihi ala an yusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Semua orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Namun untuk memahaminya, kita harus menafikan 5 kam yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Jelaskanlah satu persatu 5 kam yang wajib dinafikan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kam muttasil pada zat Allah Ta'ala tersusun daripada beberapa juzuk. Yang kedua kam munfasil pada zat, yaitu nadat yang lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Yang ketiga kam muttasil pada sifat. Allah Ta'ala mempunyai 2 sifat yang sama pada nama dan makna, seperti 2 qudrah, 2 iradah dan lain-lain. Kemudian kam munfasil pada sifat, yaitu nadat yang lain yang bersifat seperti sifat Allah Ta'ala. Yang kelima kam munfasil pada af'al, perbuatan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Iya, 100 untuk regu C. Dewan Hakim dipersilahkan untuk membacakan soal. Soal yang keempat. Tolong saudara sebutkan satu bait matan jauhara yang menerangkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah ilmu yang diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fastasabil al-haqqi wa tarahir riyab. Iya, benar. 100 lagi untuk regu C. Soal disingkat habis. Soal yang kelima. Soal yang kelima, menjelaskan hai'ah yang mubham pada zat merupakan faedahnya tamyiz. Apa sajakah 4 zat yang mubham tersebut beserta contoh-contohnya? Soal kami ulang. Menjelaskan hai'ah yang mubham pada zat merupakan faedahnya tamyiz. Apa sajakah 4 zat yang mubham tersebut beserta sebutkan contoh-contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adat dari angka 3 sampai 72. Lagi contoh di istilah itu Aisyirina ulama. Yang kedua yaitu miqdar. Contoh di istilah itu Hafizan Burhan. Miqdarnya terbagi kepada yang pertama kel, yaitu contoh lagi contohnya. Yang kedua menuju kepada mauzun. Contoh di istilah itu manan samna. Dengan yang kedua itunya kepada bisakah. Contoh di yaitu istilah itu Shibran arba. Yang kedua pembahagian yang kedua daripada tamyiz zat yaitu syabbah miqdar. Yang kedua
makana far'an litamyiz. Dewan Hakim memutuskan Regu C memperoleh nilai 75. Karena dua bohong hanya disebut contoh syibhul qadar, maka nafaran ditamyiz. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-6. Dari 14 tasrif kalimat taghzu, ada 3 tempat yang dibuangkan lam fi'ilnya. Tolong sebutkan satu persatu dengan benar ketiga tempat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada jamak muzakkar yang aib, ta'zuna, asalnya ta'zuna. Yang kedua pada jamak muzakkar muhaqqaq. Yang pertama yaitu pada jamak muzakkar aib, contohnya yang zuna. Yang kedua pada tasniyah mufrad muannas mukhatabah, jadi contoh zina. Dengan yang kedua yaitu pada jamak muzakkar yang muhaqqaq, contohnya tarzuna. Regu C mendapatkan nilai 65. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-7. Bagaimanakah definisi daripada sifat al-iqdu ataupun dendam? Bismillahirrahmanirrahim. Idmaru su'i wal hirsu 'ala al-izari. Iya, 100 untuk Regu C. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Seiring Al-Yarmuk berhasil ditundukkan, kabar dari Madinah tiba dengan wafatnya Khalifah Abu Bakar dan pelantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Khalid bin Walid pun turun dari jabatannya sebagai pemimpin tentara Islam di Syam. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama sahabat yang dilantik oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengganti Khalid bin Walid? Abi Ubaidah. Iya, 100 untuk Regu C. Beri semangat untuk masing-masing peserta. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Di antara huruf-huruf hijaiyah terdapat 7 huruf isti'la atau mesti tebal dibaca. Sebutkanlah huruf-huruf isti'la tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kha, Sa, Ba, Ghain, Ta, Qa, Dha. Iya. Iya, tepat sekali. Regu C mendapatkan nilai 100. Untuk selanjutnya soal faraid. Coba Regu masing-masing ABC untuk mempersiapkan alat tulis. Dewan Hakim pengambil soal dipersilahkan. Soal yang ke-10. Soal faraid. Seorang laki-laki sejati meninggal dunia. Almarhum meninggalkan beberapa petak kebun yang apabila dijual harganya mencapai 260 juta rupiah. 260 juta rupiah. Ahli warisnya adalah seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, 2 orang nenek, dan 3 orang istri. Berapa rupiahkah harta yang menjadi pusaka saudara perempuan seayah? Soal kami ulang. Seorang laki-laki sejati meninggal dunia. Almarhum meninggalkan beberapa petak kebun
yang apabila dijual harganya mencapai 260 juta rupiah. 260 juta rupiah. Ahli warisnya adalah seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, 2 orang nenek, dan 3 orang istri. Berapa rupiahkah harta yang menjadi pusaka saudara perempuan seayah? Produksi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaduh wa tundar. Sungguh selalu. Produksi mendapatkan nilai 100. Hadirin melihat lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita melihat ke layar monitor. Hasil perolehan nilai untuk sementara waktu di babak penyisihan Regu A dengan jumlah nilai 900. Regu B masih di posisi yang sama 555 dan Regu C di babak penyisihan ini masih mengungguli teman-temannya, yaitu dengan jumlah nilai 1055. Beri semangat untuk semua peserta. Sebelum membacakan soal rebutan, mau ingat kepada seluruh peserta untuk menyimak juga soal rebutan yang dibaca di Dewan Hakim. Apabila soal dibaca kata tuhu arah yang ditanyakan, maka dia langsung setegoter. Tapi risiko ini menyesalah dikurangi 100, menyebutui diberikan nilai 100. Jadi kamu lagi kepada seluruh peserta Regu A, Regu B, dan Regu C untuk menyimak projek soal dan BKP kecolongan awai non gedanyo yang sekunder. Menyokan yang jauh langsung sekunder. Baik, sebelumnya akan teh-teh Regu A, Regu B, Regu C. Ya, bagus.
Soal rebutan kita mulai. Soal yang pertama, Al-Dhabi'atu 'anil mauludi. Regu B. Ta'arif daripada udhiyah. Regu B dikurangi 100. Karena soal yang jawaban yang betul adalah ta'rif daripada aqiqah, bukan udhiyah. Tetap semangat Regu B. Soal yang kedua kami persilahkan. Soal yang kedua, salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir adalah salah satu rukun qauli yang wajib dibaca oleh setiap musalli di dalam sembahyangnya. Bagaimanakah hukum membaca? Regu C persilahkan. Wajib. Lagi-lagi Regu C juga dikurangi 100. Soal Muhammad Nabi dibaca. Peserta sudah duluan menjawab. Padahal soal yang ditanyakan, bagaimanakah hukumnya membaca Sayyidina pada tasyahud akhir. Tetap semangat. Penonton berikan semangat untuk masing-masing Regu. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga, wa kallama Allah Musa taklima. Regu C. Jadi daripada kalam. Selamat. Regu C dikurangi lagi 100. Soal juga belum habis dibaca, tetapi karena Regu C sangat bersemangat, sehingga belum dibaca soal kami jauh. Padahal yang ditanyakan, bagaimanakah ta'rif dari sifat kalam ini? Kami bacakan secara sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini adalah satu dalil. Ini adalah dalil wajibnya sifat, salah satu sifat ma'ani, yaitu kalam. Bagaimanakah ta'rif dari sifat kalam ini? Regu ABC mohon untuk berhati-hati. Ada jebakan Batman. Tapi tetap semangat karena soal masih tersisa 10 lagi. Kepada pembaca soal dipersilahkan. Soal yang keempat, selain syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang bisa. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad ja'ana. وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. 100 untuk Regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima, pendapat yang afsah tidak dihukum akan satu fi'il oleh alamat tasniyah dan jamak apabila yang jatuh kepada fa'ilnya adalah isim tasniyah dan jamak. Namun ada satu lawat dari beberapa suku Arab. Regu C. Akalunil baraghi. Selamat, Regu C menambah nilainya kembali 100. Tetap semangat. Soal dilanjutkan. Soal yang keenam, sebutkan fi'il naqis yang beramal dengan syarat terdahulu nafi. Regu B. Bismillah.
Untuk regu B, mohon maaf sekali karena waktu yang disediakan setelah membaca soal adalah 5 detik. Mohon maaf, regu B tidak bisa lagi menjawab. Maka dari karenanya regu B dinyatakan min 100. Dilanjutkan soal yang ke-7. Bagaimanakah wazan isim makan untuk mengatakan nama tempat yang banyak terdapat? Regu C. Maf'alatun. Iya, 100 semua regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-8. Dari 5 wazan sulasi madad yang diziadahkan 2 huruf, wazan apakah yang berfaedah bagi musyarakah? Regu A. Infa'ala ifta'ala. Regu A dimulai 100. Bukan infa'ala, tapi tafa'ala. Musyarakah. Pahami soal dengan baik dan benar, jangan gagal fokus. Kami persilahkan untuk dilanjutkan soal yang ke-9. Soal yang ke-9. Dalam agama disunatkan bagi orang yang hendak masuk ke dalam masjid untuk memberi salam, walaupun tidak ada seorang pun di dalam masjid. Kenapakah demikian? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masjid tidak sunyi daripada jin dan malaikat. Iya, 100 Regu C. Semangat. Lanjut. Soal yang ke-10. Al-mu'minu laisa bihaqudin. Ini adalah sebuah hadis tentang satu sifat tercela dalam agama. Sifat tercela apakah? C. Al-Hiqdu. Iya. Regu C. Mohon maaf, harus ditambahkan nilai yang di 100. Lanjut. Soal yang ke-11. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku yang berbeda. Ada yang dari suku Quraisy, ada yang dari suku Arab lainnya, dan ada juga yang berasal dari suku Bani Israel. Siapakah nama Ummul Mukminin yang berasal dari suku Bani Israel? Regu A. Safiyah binti Huyai. Iya, regu A mendapatkan nilai 100. Ya, kami persilakan untuk dilanjut. Soal yang ke-12. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mulailah dilakukan pengiriman tentara Islam untuk menaklukkan kerajaan Fursi yang menguasai sebahagian besar negara-negara Arab seperti Faris dan Irak. Pada tahun keberapakah? Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ke-12 daripada Hijriah. Iya, cepat sekali regu B mendapatkan tambahan nilai 100. Dilanjutkan. Soal yang ke-13. Dalam Al-Quran ada 4 tempat yang dilakukan sabta. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama surat Kahfi, yang kedua surat Kasih, yang kedua surat Qayyimah, yang keempat surat Mutaffifin. Iya, selamat. Lagu saya dikurangi 100. Lagu B maksudnya. Mohon maaf, lagu B dikurangi 100. Terlalu semangat. Patut dikurangi karena soal yang ditanyakan. Coba Anda jelaskan pengertian atau definisi daripada sakta, bukan tempat terjadinya sakta. Bisa dipahami peserta? Oke, dilanjutkan. Soal tersisa 3 lagi. Harus fokus. Kadang berumpuk tetap. Penonton berikan semangat. Iya, lanjutkan. Soal yang ke-14. Mad asli yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan akan melahirkan sebuah mad far'i. Apakah nama C? Mad arif disukun. Oh, sudah diukur besar. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-15. Suami mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Berapakah kadar bahagia yang diperoleh istri? C. 1/8. Iya. 100 C. Lanjut. Soal yang ke-16. Saudara laki-laki yang seayah dengan si mayit terhijab dengan adanya ayah. Apakah saudara laki-laki yang seibu dengan si mayit terhijab dengan Tidak terhijab. Kaku tertutup kursi. 100 Nanti yang mulia, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah pembacaan soal rebutan untuk masing-masing regu A dan B dan C. Selanjutnya kita pantau perolehan nilai untuk sementara waktu. Bukan untuk sementara waktu tapi untuk selamanya. Karena babak terakhir. Regu A memperoleh nilai sebanyak 900. Regu B mendapatkan 455 dan regu C memperoleh nilai 1555. Dengan demikian, regu C berada di posisi aman untuk bisa menaiki pentas pada malam final. Tapi kalau dia malam tengok, so yang lebih nilai football regu yang paling tertinggi nilainya itulah yang berhak untuk tampil pada malam final. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kami perkenalkan kembali kepada penonton sekalian. Regu A diwakili oleh Tengku Ahmad Manhuri bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Desa Lampate. Kemudian yang kedua diwakili oleh Tengku Syahrizal bin Muhammad Isa. Beliau berasal dari Lantamot, Seripung Aceh Besar. Kemudian yang ketiga Tengku Muhammad Zikri bin Tengku Abu Bakar. Beliau berasal dari Desa Langgel. Kemudian untuk regu B diwakili oleh Tengku Haikal Saputra bin Tengku Nawawi. Beliau berasal dari Desa Dah. Kemudian Tengku Ardabili bin Faisal Ali. Beliau berasal dari Desa Lansatu. Dan yang terakhir Tengku Syuhada bin Ilyas, juga beliau berasal dari Desa Dah.
Kemudian Rebuse diwakili oleh Tengku Harwalis bin Tengku Hamzah, beliau berasal dari Desa Adam. Dan Tengku Yahsan bin Abdullah Jamil berasal dari Payaro. Dan terakhir diwakili oleh Tengku Nur Hasim Fahmi bin Nurdin berasal dari Kedah, Malaysia. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kami mintakan kepada peserta untuk meninggalkan pentas dan mohon untuk bersalam-salaman. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk malam tengah Gedanyo kembali akan mengadakan acara yang lebih rupa, yaitu bernama Musabaqah Muhadarah yang akan diikuti oleh peserta yang memegang nomor undian 5, 6 dan 7. Kemudian Musabaqah Hifdul Bait dan yang terakhir Musabaqah As-Saqafiyah tingkat Jerman yang diikuti oleh Regu Grup 2. Kami persilakan kepada peserta untuk meninggalkan podium. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Sampai jumpa kembali pada malam tengok. Mudah-mudahan katanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tuan selaku moderator dan mewakili seluruh dewan hakim, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.